warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari kelompok 4, mahasiswa Sistem Informasi Institut Teknologi Bisnis dan Bahasa Dian Cipta Cendekia. Perkenalkan, saya Fitriani dengan NPM 22701111012 dengan dua rekan saya, yaitu Hai, saya Delia Ramani Putri, NPM 2270111013 dari Prodi Sistem Informasi. Hai, saya Nurul Basaria, NPM 2270111016, Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan salah satu domain penting dalam kerangka kerja COVID, yaitu Deliver Service and Support, atau biasa disingkat dengan DSS. Kami akan membahas 5 subdomain utama dari DSS, lengkap dengan elemen dan kegiatannya. Simak materinya ya, check this out. DSS 01, yaitu mengelola operasi atau manage operation. Proses ini fokus pada bagaimana organisasi mengelola operasi TI sehari-hari untuk memastikan bahwa layanan TI berjalan dengan andal, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Elemen yang terlibat pada DSS 01 antara lain pengelolaan kegiatan operasional TI harian dan termasuk prosedur operasi standar. Contoh kegiatan DSS 01 yaitu pelaksanaan kegiatan backup data rutin, monitoring, sistem, dan pemeliharaan infrastruktur TI. DSS 02 yaitu mengelola permintaan layanan dan insiden atau Managed Service Requests and Incident yang bertujuan untuk menangani insiden dan permintaan layanan TI secara cepat dan efektif, guna memulihkan layanan normal sesegera mungkin dan meminimalkan dampak gangguan terhadap bisnis. Elemen yang terlibat pada DSS 02 antara lain yaitu penanganan permintaan layanan dan insiden meminimalkan dampak negatif pada bisnis. Contoh kegiatan DSS 02 yaitu pengelolaan tiket layanan, respon cepat terhadap insiden, dan komunikasi dengan pengguna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai DSS 03, mengelola masalah atau manage problems. Berfokus pada mengidentifikasi dan mengelola akar penyebab insiden dan mencegah insiden yang berulang agar layanan TI menjadi lebih andal dan stabil. Elemen yang terlibat pada DSS 03 antara lain identifikasi dan analisis akar penyebab masalah untuk mencegah terulangnya insiden. Contoh kegiatannya yaitu melakukan analisis akar penyebab, dokumentasi masalah, dan implementasi solusi permanen. Selanjutnya, ada DSS 04. Mengelola keberlangsungan bertujuan untuk memastikan keberlangsungan layanan TI agar tetap dapat mendukung proses bisnis bahkan ketika terjadi gangguan besar, bencana, atau kondisi darurat. Elemen yang terlibat pada DSS 04 antara lain perencanaan dan pengelolaan keberlangsungan layanan TI untuk mendukung kebutuhan bisnis. Contoh kegiatannya yaitu pengembangan rencana pemulihan bencana, pengujian rencana keberlangsungan, dan pelatihan staf. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. DSS 05 mengelola layanan keamanan Manager Security Service yang bertujuan untuk melindungi informasi, infrastruktur, dan aplikasi TI dari berbagai ancaman keamanan melalui pengelolaan layanan keamanan yang efektif dan berkelanjutan. Elemen yang terlibat pada DSS 05 antara lain pengelolaan layanan keamanan informasi untuk melindungi aset informasi organisasi. Contoh kegiatan DSS 05 yaitu implementasi kontrol keamanan, pemantauan ancaman, dan respon terhadap insiden keamanan. DSS 06 mengelola kontrol proses bisnis, manage business process control, yang bertujuan untuk mengintegrasi kontrol internal ke dalam proses bisnis agar dapat memastikan bahwa aktivitas bisnis berjalan sesuai dengan tujuan organisasi, peraturan, dan kebijakan yang berlaku. Elemen yang terlibat pada DSS 06 antara lain pengelolaan kontrol yang terintegrasi dalam proses bisnis untuk memastikan efektivitas dan efisiensi. Contoh kegiatan DSS 06 yaitu evaluasi kontrol proses bisnis, pemantauan kepatuhan, dan perbaikan berkelanjutan. Demikianlah pembahasan kami mengenai domain DSS dalam COVID.
Semoga penjelasan yang kami sampaikan dapat menambah wawasan kita semua tentang pentingnya tata kelola TI yang efektif dan terstruktur. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.